Ya, terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudara. Tadi saya harus luruskan ya, empat pilar itu bukan empat pilar bangsa dan negara. Sebab Pancasila bukan pilar, Pancasila itu dasar. Maka setelah Mahkamah Konstitusi mengkoreksi, sebetulnya sebutannya bukan lagi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi empat pilar MPR. Artinya empat pilar program MPR yang harus disosialisasikan. Jadi itu empat pilar sosialisasi sebetulnya. Nah, kemudian saat ini ketika saya diminta oleh teman-teman berbicara tentang perspektif Kristiani tentang Pancasila, sebetulnya saya harus memberikan tanda hati-hati. Artinya jangan sampai Pancasila itu ditarik dalam perspektif pemahaman agama tertentu. Saya kira proses tarik-menarik begini cukup riskan, karena misalnya ada kelompok-kelompok yang menarik sila ketuhanan yang Maha Esa itu hanya cocok dengan Islam, misalnya Pak Egy Sujana. Tentu tidak seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang Pancasila dalam perspektif Kristen, artinya penegasan komitmen kita bahwa secara konseptual Pancasila tidak bisa dipersoalkan lagi, karena sebetulnya Pancasila tidak sedang dihadap-hadapkan dengan agama apapun. Bahkan orang bisa secara kreatif mengembangkan pemahaman dan implementasi Pancasila yang dijiwai oleh pemahaman spiritualitas dan agama masing-masing. Nah, dalam perspektif ini saya akan bicara Pancasila dari perspektif Kristiani. Yang pertama, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu juga tidak berarti teologi agama tertentu. Kita tidak bisa memahami Pancasila dengan sila pertama dengan tauhid Islam, atau monoteisme Kristen, atau Brahman Widya Hindu, tidak seperti itu. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu baik secara terminologis maupun maknanya itu tidak mencoba untuk menaklukkan pemahaman teologi agama tertentu ke dalam konsep Pancasila, tidak. Ketuhanan yang Maha Esa itu hanya penegasan pengakuan negara tentang prinsip negara mengakui the supreme being. Entah bagaimana kita memahami masing-masing dari perspektif agama dan kepercayaan kita masing-masing. Apakah itu bisa dilakukan? Tentu harus bisa. Karena kalau dari perspektif Kristiani, agama itu atau kebenaran agama itu bisa mengandung aspek kebenaran ajaran, ortodoksia, ajaran yang benar. Kedua, ortolatria, penyembahan yang benar, dan penyembahan itu aspek ritus. Sedangkan ortodoksi itu aspek teologis kebenaran sebuah agama. Tapi masih ada satu lagi, yaitu ortopraksia, praksis kehidupan yang benar. Nah, dalam konteks kita menegaskan ketuhanan yang Maha Esa dalam makna agama tertentu atau memperkaya menurut pemahaman masing-masing, itu wilayah pertama dan kedua, yaitu ortodoksia dan ortodoksia dan ortolatria. Maka ketika Bung Karno, saya kira apa yang saya sampaikan ini bukan original pemahaman saya. Saya kalau bicara tentang perspektif Kristen sudah merasa terwakili dari pidato Bung Karno sebetulnya. Dalam kuliahnya tentang Pancasila maupun bisa dirunut dari pidato 1 Juni, sebetulnya Bung Karno sudah menegaskan asas dari sila yang kita sebut sekarang ini memang ketuhanan yang Maha Esa. Banyak orang yang salah paham, seolah-olah Bung Karno asasnya itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Tidak, seperti debat kemarin tentang RUU HIP itu. Bung Karno mengatakan, hatiku akan berpesta pora apabila negara ini berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana ketuhanan yang berkebudayaan? Ketuhanan yang berkebudayaan itu implementasi asas dari ketuhanan yang Maha Esa. Bagi yang Islam memahami menurut ajaran Nabi Muhammad, bagi yang Kristen memahami menurut ajaran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih,
bagi yang Buddha menurut kitab yang ada pada agama mereka. Jadi itu implementasi asas. Karena itu dalam konteks seperti ini ketika Yesus bersabda, dan itu dikutip oleh Bung Karno dalam kuliah-kuliahnya tentang Pancasila di Istana Merdeka. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah manusia seperti diri sendiri. Itu dikutip oleh Bung Karno. Tetapi pengutipan Bung Karno tentang teks Injil itu diparalelkan misalnya dengan Tattwam Asi Hindu. Jadi orang Hindu pun juga bisa melakukan itu. Maka ketika itu kita konfrontir dengan teks Alkitab sendiri itu jelas. Yesus ketika ditanya hukum yang paling utama adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Ini aspek pertama dan kedua, ortodoksia dan ortolatria. Aspek ortopraksisnya bagaimana? Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, dengan demikian kasih itu universal. Tetapi pelaksanaan ibadah, keyakinan itu ruang privat kita masing-masing. Maka sebetulnya sejak awal berdirinya negara ini, para founding fathers sudah membincang ini clear. Bahwa agama tidak boleh dipertentangkan dengan Pancasila. Karena ketika bicara tentang pelaksanaan agama, menjalankan ibadah, keyakinan, itu sesungguhnya ruang privat, forum internum. Tidak bisa ke ranah publik atau forum eksternum. Kemudian, bagaimana yang kedua? Ya, jadi kalau soal ketuhanan yang Maha Esa itu jelas, tidak ada pertentangan antara agama apapun dengan Pancasila. Maka Bung Hatta mengistilahkan bahwa bukan agama versus Pancasila, tetapi urusan agama dipisahkan dari urusan negara. Jadi tidak membincang agama dan negara dalam posisi vis-a-vis bertentangan, tetapi urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Dengan demikian jangan salah paham dengan sekularisasi. Sekularisasi tidak berarti mendepak agama, keyakinan tentang Tuhan dari percaturan politik, percaturan hidup berbangsa dan bernegara, tetapi mengangkat agama dalam singgasananya hati nurani manusia, itu istilahnya Bung Karno. Makanya zamannya Pak Simatupang, beliau pernah mengusulkan rumusan yang akhirnya dijadikan pedoman di zaman Pak Harto, bahwa kiranya ketuhanan yang Maha Esa itu memberi landasan etik, moral, dan spiritual. Jadi artinya bahwa itu tidak masuk pada implementasi hukum agama sebagai hukum positif. Tapi maknanya bahwa nilai-nilai keagamaan itu membimbing, memandu perjalanan bangsa. Dan itu ditempatkan pada sila pertama. Lalu sila yang kedua itu jelas tadi saya sampaikan tentang ortopraksinya, pelaksanaan mengakui kemanusiaan dan kedudukan manusia di depan Tuhan itu sesungguhnya sejajar, agama apapun kita tidak boleh membeda-bedakan. Lalu apa sila kemanusiaan itu mesti dipertentangkan dengan persatuan Indonesia atau dalam istilah Bung Karno kebangsaan? Tidak juga. Karena tidak ada sebuah prinsip universal yang tidak berakar kepada primordialitas tertentu. Dan itulah konteksnya ketika kita bicara tentang bangsa. Seuniversal apapun kita ini masih punya konsep kebangsaan, karena manusia itu keanehan sosiologis yang tidak bisa dihilangkan ya. Makanya di dalam Alkitab misalnya ketika bicara tentang bagaimana tanggung jawab kebangsaan, itu kita misalnya diberi kisah tentang Esther dan Mordekai, di mana disebutkan dalam Esther pasal 10 ayat 3, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang dari bangsa itu. Artinya konsep kebangsaan tidak perlu dipertentangkan dengan konsep universalitas kemanusiaan yang sekarang ini diusung oleh paham khilafah itu. Kemudian Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana saja aku taruh kamu,
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi di sini ada dua aspek. Mengusahakan itu artinya kita terjun dalam arak-arakan pembangunan bangsa kita. Tetapi berdoa tentu itu adalah hal yang sifatnya teologis, ya, spiritual. Itu sila ketiga. Jadi sila ketiga itu justru menguatkan sila yang kedua, kemanusiaan. Karena itu Bung Karno mengistilahkan bagaimana kebangsaan itu hidup di taman sarinya peri kemanusiaan. Kemudian sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan itu tentu kaitannya adalah prinsip demokratis. Tetapi demokrasi kita yang nyatakan bahwa kekuasaan terbesar di tangan rakyat itu mesti dipahami dalam konteks ya agama kita masing-masing, saya kira. Pertama, bahwa paham demokrasi itu tidak perlu dipertentangkan dengan paham teokrasi. Karena apa? Kalau paham teokrasi atau ketuhanan itu kan Tuhan menurut siapa dulu. Tapi kalau bicara tentang rakyat kan konkret semuanya kan. Makanya jangan heran kalau sebutnya konsep gereja dalam Perjanjian Baru itu berakar pada konsep kenusta. Kenusta itu dalam bahasa Aramaik artinya kongregasi. Dan kata kenusta ini yang menjadi kneset dalam bahasa Ibrani modern. Itu diartikan parlemen sekarang. Maknanya dulu adalah Bet ha-Knesset itu artinya sinagog. Jadi artinya kongregasi itu berkaitan juga orang berkumpul, itu prinsip kerakyatan. Sekalipun tidak sepenuhnya sama. Bahkan kata eklesia sebagai padanan dari kata kenusta dalam bahasa Aram itu sesungguhnya juga adalah dewan kota sebetulnya. Yang kalau kita bandingkan dengan tulisan-tulisan Yunani di luar Perjanjian Baru, eklesia itu artinya dewan perwakilan kota. Nah, karena kehendak masyarakat itu berbeda-beda, macam-macam, maka di situ perlu dipimpin oleh hikmat. Nah, makanya dalam teks Alkitab pun saya kira juga ini universal, ya. Biderek hakmah, huretika. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Derek hakmah. Nah, kata hikmat itu kemudian hakmah dalam bahasa Ibrani atau hokmah dalam bahasa Ibrani kemudian menjadi bahasa Arab hikmat. Kebijaksanaan itu bahasa Sanskerta dari bahasa kaum Hindu itu vicaksana menjadi bijaksana seperti kata vihara menjadi biara. Jadi sebetulnya semua agama itu menyumbangkan konsep masing-masing, pemahaman masing-masing untuk memperdalam, memperindah mosaik kebenekaan kita. Jadi ibarat kita membangun rumah besar, ada yang membawa pasir-pasirnya, batu pondasinya, atau ngecat warna yang lebih semarak, itu masing-masing agama memiliki sumbangan itu. Bagaimana prinsip ini dalam kehidupan gereja mula-mula itu juga sangat jelas, ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang gereja Yerusalem dan Antioquia dalam kitab Kisah Para Rasul 15, apa yang dilakukan oleh para rasul Kristus dan para presbiter, para imam itu, maka bersidanglah rasul-rasul dan para presbiteros membicarakan hal itu. Di sini ada prinsip musyawarah. Lalu dalam Kisah Rasul 15 ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung bertukar pikiran. Nah, ini ada proses yang dilalui, saling dengar pendapat, maka Petrus berdiri dan mengucapkan. Di situ ada perwakilan, dia yang mewakili apa yang harus disampaikan setelah kita berdiskusi, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Maka pada akhirnya dalam Kisah Rasul pasal 15:28 mereka harus memutuskan bagaimana konflik yang nyaris memecah gereja Yerusalem yang berlatar belakang Yudaisme Yahudi, budaya Yahudi dengan Antioquia, yang itu nanti menjadi basicnya dari gereja yang kudus dan Katolik, gereja yang kudus dan universal. Itu bagaimana? Atas putusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi dipimpin oleh hikmat itu dalam konteks iman Kristen artinya ada kebijaksanaan bersama yang disandarkan pada pimpinan Tuhan melalui
tokoh yang ditunjuk di situ. Makanya Petrus berdiri menyampaikan apa yang dirasa cocok untuk putusan mereka dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya kira itu. Kemudian yang terakhir itu menarik, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya sampaikan, kalau ditanya tentang apa sumbangan Katolik, sumbangan Kristen, sumbangan Islam, semua memiliki sumbangannya masing-masing. Tetapi yang ingin saya beri tanda hati-hati, jangan sampai dengan itu nanti kita main klaim, kita menarik Pancasila dalam agama kita. Dan kalau itu terjadi, tentu orang akan lebih melihat siapa yang berkata, siapa yang bergagasan, tidak lagi apa gagasannya, apa perkataannya. Nah, saya kira itu. Saya ingin mengawali dari pidato Bung Karno di Landrat di Bandung, ya, Pengadilan Negeri Bandung, yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat tahun 1930. Di sana Bung Karno berbicara tentang keadilan sosial itu dengan mengutip prinsip Ratu Adil yang menjadi harapan bagi rakyat yang tertindas, menunggu-nunggu zamannya keemasan, zamannya Ratu Adil, zamannya Eru Cokro, seperti itu. Tetapi di situ Bung Karno sebetulnya belum berbicara tentang apa yang nanti disebut sebagai social rechtvaardigheid, yaitu keadilan sosial. Baru Bung Karno ketika dibuang ke Pulau Flores, dan itu pengakuan beliau sendiri ketika dalam autobiografinya Cindy Adam yang ditulis Cindy Adam tentang Bung Karno, beliau mengatakan, aku menerima 5 mutiara itu di bawah pohon sukun. Dan sekarang ini di Flores ada itu yang namanya Taman Soekarno itu. Nah, apa kira-kira yang bisa diinspirasikan oleh pemahaman ajaran sosial gereja, secara khusus adalah gereja Katolik, ketika Bung Karno juga berada di ND. Di situ juga Bung Karno dipengaruhi gagasan-gagasan Islam juga, terbukti dari surat menyuratnya dengan Ahasan di ND. Dan itu mewarnai sepak terjang dan pemikiran Bung Karno, bagaimana nanti ketika Indonesia diproklamirkan itu bisa merangkum, menaungi, memberi ruang seluas-luasnya pada kemajemukan bangsanya. Nah, kita diingatkan sebetulnya istilah yang dipakai Bung Karno dengan rechtvaardigheid, sosial rechtvaardigheid itu sesungguhnya berasal paling tidak dalam terinspirasi, dalam inspirasi dengan ajaran yang disebut justisia sosialis, yang diterjemahkan Bung Karno dengan keadilan sosial. Dan itu baru dipakai dalam pidato Bung Karno setelah pembuangan di Flores. Dan kalau kita membuka-buka dokumen ajaran sosial gereja, sebetulnya pada tanggal 15 Mei 1891, itu Paus Leo yang ke-13 mengeluarkan yang namanya Rerum Novarum atau zaman modern, di mana di sana dikumpas habis tentang bobroknya sistem kapitalisme yang membuat manusia itu mengalami penindasan atas manusia yang lain. Kemudian Bung Karno dibuang ke Flores tahun 1934. 3 tahun sebelum itu, sesungguhnya Paus Pius ke-11 itu melakukan peringatan 40 tahun Rerum Novarum, sehingga ensikliknya itu dikenal dengan Quadragesimo Anno, tahun 40, di mana di sana ditegaskan kembali ajaran sosial gereja itu, keadilan sosial itu harus bertitik tolak dari konsep hak milik. Jadi kalau Rerum Novarum itu mengkritik habis sistem kapitalisme, sebetulnya penegasan dari Paus Pius ke-11 itu sebenarnya kritik yang tajam terhadap sistem komunisme yang tidak mengenal hak milik pribadi. Lalu di sana dikatakan harus bertitik tolak dari ius proprietatis, hak milik pribadi. Dan kemudian ditegaskan pula di sana bagaimana menyeimbangkan antara konsep kritikan terhadap kapitalisme yang bangkrut dengan komunisme yang waktu itu sebetulnya dua ideologi ini kan sedang membelah dunia. Maka Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila itu lahir sebagai Hoger of Trekking,
pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis. Maka dalam salah satu ensiklik itu disebutkan ius domini privati hominibus tributum, dalam hak milik pribadi kita itu terdapat hak sesama manusia yang harus dikembalikan, yang harus dibagikan. Dan itu kemudian yang disebut keadilan yang menyeluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.